Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program linier. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang apa yang sudah dibaca, yang sudah ada. Kemarin kan kalau kelas 11 IPS, kemarin nyatet ya beberapa soal, dua soal. Ustazah lihat juga sudah pada mengumpulin catatannya, dan alhamdulillah semoga dengan mencatat itu minimal sudah pernah membaca soal dan menuliskannya, karena kan dari proses membaca menulis itu kan ada materi yang tertempel di kepalamu, dan insya Allah dengan menulis, dengan membaca itu akan mempermudah Mas Mbak untuk memahami. Dan sekarang untuk yang 11 IPA silakan ya, nanti dari PDF ini silakan dicatat di bukumu, nanti dikumpulkan ke Usismi sekaligus nanti mengerjakan latihan soalnya. Sama kayak anak 11 IPS nanti juga mengerjakan latihan soalnya. Nah, ini Ustazah jelaskan dulu untuk menentukan model matematika, karena ini bagian yang paling signifikan, paling krusial. Jadi itu inti, penting dalam program linier. Di program linier itu kan dia tujuannya apa sih di program linier ini? Program linier ini mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan kendala yang ada. Jadi kalau misal ada suatu perusahaan nih di sini ketika pabrik menginginkan keuntungan maksimum dari penjualan barang, maka perlu diperhitungkan beberapa faktor kendala Jadi kalau ada suatu pabrik itu dia nggak cuma memproduksi barang terus tiba-tiba barangnya jadi terus dijual terus dia dapat untung, nggak sesederhana itu. Ternyata di dalam suatu usaha, misalkan kamu jual baju lah ya, ketika kamu jual baju kamu dapat keuntungan, tapi keuntungan itu juga harus dikurangi oleh biaya yang kamu keluarkan. Misalkan kamu beli bajunya pakai ongkir, terus nanti dikirim ke pembelimu pakai ongkir juga. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Nah, ongkir di sini itu termasuk fungsi kendala nih loh, beberapa faktor kendala. Itu juga, jadi itu ongkir itu termasuk faktor kendala ya. Apalagi sekarang masa corona, kamu juga harus mempromosikan barangmu melalui media sosial. Ketika kamu promosi dengan media sosial, otomatis kamu butuh kuota. Nah, kuota belinya pakai apa? Pakai pulsa, pakai uang. Nah, itu juga termasuk faktor kendala. Jadi yang istilahnya mengurangi keuntunganmu. Jadi ketika kamu beli dress ya, kalau mbak-mbak yang jualan dress atau beli baju lah ya, baju harganya 100.000, kamu jual 150.000, nggak serta-merta keuntunganmu 50.000. Tapi di dalam 50.000 itu pasti ada biaya promosi yang pertama, yang kedua biaya pembelian. Jadi pembelianmu entah pembelian dalam bentuk kamu bertemu langsung dengan suppliermu atau kamu ketemu dengan pembelimu, itu pasti ada ongkirnya. Walaupun kamu datang langsung kan juga ada ongkos bensinnya, itu ada BBM-nya, ongkos transportnya. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Nah, itu namanya fungsi kendala. Itu baru yang sederhana ketika satu orang berjualan. Ketika yang berjualan itu ada sebuah pabrik, ada suatu perusahaan besar, pasti kendalanya itu jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks ya. Kalau kita bilang kompleks, karena nggak cuma di biaya ongkirnya atau di biaya produksinya, tapi dia juga harus memperhatikan di sini ada tenaga kerjanya. Nah, perusahaan pasti nggak mungkin dikelola oleh satu orang tok ya. Misalkan ibumu punya jualan rumah makan, kan nggak mungkin ibumu sendiri yang masak, ibumu yang mengemas, ibumu yang menjual juga, yang nganterin ke pembeli kan juga nggak. Pasti ada tenaga kerjanya di sini, ada tenaga kerja yang terbatas. Nah, kenapa terbatas? Karena kan nggak mungkin mau mempekerjakan lima tenaga kerja, padahal ibumu keuntungannya tidak seberapa, terus harus menggaji 5 orang. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin besar uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji mereka, ya kan? Nah, kamu sendiri ketika kamu bantuin ibumu jualan, masak-masak,
kamu mesti ya pengen kan dikasih uang, dikasih gaji. Nah itu bagi ibumu itu menggaji kamu itu adalah suatu kendala, itu namanya kendala. Nah terus modal terbatas ini pasti kebanyakan hampir setiap pengusaha itu pasti modalnya itu terbatas. Makanya kalau ustazah belajar selama ini tuh semakin besar perusahaan semakin besar hutangnya. Mereka berhutang untuk apa? Untuk memperbesar modal, untuk memperbanyak modal. Kalau di ekonomi, anak IPS pasti udah tahu banget nih, ketika suatu perusahaan dia harus ngapain nih di akuntansi, dia untuk modal itu modalnya dalam bentuk apa aja tuh dia tahu. Di IPS itu masih dipelajari pasti ya, bentuk uang, bentuk barang atau bentuk investasi itu juga termasuk modal, dan modalnya ini pasti modal yang terbatas. Bagaimana caranya dengan modal yang terbatas bisa menghasilkan produksi yang maksimal dan keuntungannya maksimal. Itu kan prinsip ekonomi. Nah, nanti di matematika juga membantu untuk seperti itu. Nah, kita pakai cara kita sendiri ala matematika. Nah, terus ini bahan bakunya juga terbatas. Bahan bakunya pasti terbatas, jelas. Karena kan kalau kita beli, misalkan kamu sendiri kalau beli jualan baju, kan ada kan yang pre-order. Nah, itu pre-order itu termasuk teknik dalam memperkecil kita mengeluarkan uang untuk bahan baku. Itu namanya pre-order, itu kayak gitu. Jadi kalau ada yang pesen baru dibuatin, kalau ada yang pesen baru aku kulaan, baru aku beli bahan terus aku buat gitu. Tapi kalau nggak ada yang pesen tiba-tiba kamu buat dilalah, atau ya maaf ya, penjualannya itu tidak maksimal, sisa gitu loh. Nah itu kan maneman, kamu makan sendiri, padahal sebenarnya kalau dijual kamu dapat untung. Nah itu juga harus ada tekniknya. Gimana sih kalau orang-orang zaman sekarang pakainya itu pre-order gitu. Gimana agar caranya kita beli, kita stok bahan baku tapi tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu. Tuh ya. Makanya di sini butuh yang namanya menentukan model matematika, dan masalahnya kalau di matematika namanya program linier tuh. Untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan kendala yang ada itu ya, itu dasarnya dari program linier. Kenapa kita belajar di sini kan? Dan nanti di program linier itu ada namanya fungsi objektif nih, fungsi objektif atau tujuan. Jadi kita tuh harus tahu dulu ketika ada suatu masalah, ada suatu cerita, masalahnya itu apa, mereka mau ngapain. Ini dari masalah ini, dari ceritanya Pak, misalkan yang jualan itu ibumu tuh mau mencapai tujuan apa, tujuannya ibumu tuh mau ngapain, memperbesar keuntungan atau meminimalkan harga beli, atau misalkan meminimumkan harga produksi, biaya produksi. Nah itu tuh harus tahu dulu, memaksimumkan atau meminimumkan. Nah itu kan ada dua, itu selalu berkesinambungan, berkaitan. Nanti ini dioptimalkan dalam bentuk maksimum atau minimum. Nah, fungsi kendala. Nah, fungsinya tadi ada fungsi kendala yang sudah saya jelaskan ya, banyak banget ya tadi fungsi kendala itu juga harus diperhitungkan. Nah, ketika mau mencapai tujuan keuntungan maksimal, kendalanya apa aja gitu, itu juga harus diperhatikan. Kalau di matematika nanti diwujudkan dalam bentuk variabel. Kita kan selama ini kita belajar aljabar ya. Nah, tujuannya aljabar kemarin itu adalah ini salah satunya di program linear ini mempermudah dalam perhitungan. Ya, ada dua, fungsi kendala sama fungsi objektif. Itu yang harus kamu perhatikan. Dan diingat ya, harus ingat variabel di sini apapun bentuknya, banyaknya barang, jumlah produk, waktu dan kuantitas, itu nilai yang tidak mungkin negatif. Mosok barangmu men 5, beli baju men 5. Lah men 5 itu punya siapa? Itu bajuke sapa? Bajuke wong, mbok jilih, mbok utang kan ya enggak. Nah, kita di sini membatasi, di matematika itu dibatasi semuanya minimal 0. Jadi tidak negatif. 0 itu tidak negatif. Semuanya harus dalam bentuk X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Oke, next ya, kita lanjut ke contoh soal. Nih, contoh soal. Yang pertama, ada seorang petani memiliki lahan seluas 250 hektar nih ya. Nah, 250 hektar. Lihat dulu kalimatnya. Kamu kalau membaca masalah, kalau membaca soal, itu lihat dulu kalimat pertamanya. Seorang petani memiliki lahan seluas 250 hektar. Berarti dia ngomongin apa ini? Ngomongin lahan. Ngomongin luas lahan. Oke, keep. Luas lahan. Ini digaris bawahi ya.
apa namanya nih, saya garis bawahi luas lahan. Oh, garis atas, Ding. Bentar. Itu ya, intinya itu, luas lahan gitu aja deh. Terus ini dia dapat menggunakan lahannya untuk menanam padi dan gandum. Jadi ada dua masalah bagi dia, yaitu produksi padi dan produksi gandum. Jumlah total waktu kerja petani selama periode penanaman untuk kedua tanaman adalah 300 jam. Jadi maksudnya gini, jumlah total, lihat ini, jumlah total kata-katanya. Jadi para pekerjanya itu, ya enggak deh, petani tok ini satu tok, seorang petani ya sebenarnya. Itu total kerjanya itu 300 jam. Jadi dia bekerja entah untuk pekerjaan menanam padi atau menanam gandum selama 300 jam totalnya. Setiap hektarnya petani membutuhkan waktu selama 2 jam untuk menanam padi. Nih ada, dan 1,5 jam untuk menanam gandum. Sudah dijelaskan. Jadi nanti 2 jam ini dikalikan berapa, terus 1,5 jam ini dikalikan berapa. Nah, ditotalkan antara menanam gandum sama menanam padi itu totalnya 300 jam gitu ya, maksudnya gitu. Terus jika keuntungan per hektar, nah ini ngomongin keuntungan nih, Berarti bisa dimungkinkan, bisa diambil, diasumsikan, kayak kemarin kita belajar asumsi. Asumsi itu sebenarnya perkiraan kita perkirakan bahwa nanti dia akan memaksimumkan keuntungan. Loh. Keuntungan menanam padinya sebesar 800.000 dan menanam gandum 500.000. Pertanyaannya, berapa hektarkah lahan yang dialokasikan untuk menanam padi dan gandum sehingga memperoleh keuntungan maksimal? Nah, benar kan? Jadi sebenarnya kamu nggak harus sampai pada akhir soal untuk mengetahui pertanyaannya, nggak harus. Cuma di awal ini kan sudah dikatakan jika keuntungan. Nah, nanti ngomong ke keuntungan sudah bilang keuntungan di awal. Nah, mungkin dia nanti akan mempertanyakan keuntungan maksimal. Dan ternyata benar di bawahnya mempertanyakan memperoleh keuntungan maksimal. Nih. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memisalkan nih. Misal petani mengalokasikan, itu harus dimisalkan. Yang dimisalkan siapa? Kita ngomong apa tadi di awal? Petani memiliki lahan seluas. Kita ngomongin lahan. Lahan seluas 250 hektar. Lahannya untuk menanam apa? Padi dan gandum. Berarti lahan ini nanti akan dibagi dua menjadi lahan padi sama lahan gandum. Nah, gitu loh. Lahan padi sama lahan gandum. Jadi, nanti permisalanmu adalah X sama dengan luas lahan. Itu ya. Karena pertanyaannya dia juga nyambung nih. Berapa hektarkah lahan? Tuh, berapa hektar lahan? Berapa? Berarti ini pertanyaan kan? Pertanyaannya. Berarti siapa yang akan dijadikan variabel? Pertanyaannya berapa hektar lahan? Ya, berarti lahannya akan jadi variabel. X sama dengan luas lahan padi. Y sama dengan luas lahan gandum gitu ya. Itu untuk memisalkan. Kita ambil variabelnya itu variabel apa? Variabel itu mengatakan apa? Melambangkan apa? Nanti kita buat tabel. Harus pakai tabel ya ini ya. Harus pakai tabel. Ini tabelnya. Tanamannya sebutkan dulu jenisnya apa. Terus ini luas lahan yang tadi yang udah dimisalkan tadi, luas lahan. Ini ada luas. Nanti kamu sebutkan X sama Y karena kita nggak tahu luasnya lahan padi itu nanti dapatnya berapa, Y-nya berapa, kita nggak tahu, masih dalam bentuk variabel. Terus ini sampingnya adalah apa? Yang dibicarakan tadi setelah ngomong ke lahan, setelah mengatakan lahan, dia membicarakan apa nih kalimat kedua? Total waktu kerja. Berarti di kalimat ketiga ini ya. Kamu di sampingnya sini kamu bikin tabel namanya waktu kerja. Waktu kerja. Apa tadi waktu kerjanya siapa? Dia bilang apa? 300 totalnya. Nah, di total ini harus ada ya. Total itu harus ada. Ini 250 ini dapatnya dari ini tadi, terus ini 300 ini ditaruh di sini di bawahnya total. Harus ada totalnya. Terus kamu tulis nih. Petani membutuhkan 2 jam untuk menanam padi. 2-nya taruh sini. Padi 2 ini ya. Terus ini 1,5 jam untuk menanam gandum. Ya, terus ini gandumnya di Y, waktu kerjanya 1,5 jam. Ya. Nah, habis itu di paling kanan kamu kasih kolom pertanyaannya. Untuk memperoleh keuntungan maksimal, Berarti nanti di sini adalah keuntungannya. Apa? Keuntungan padi 800.000, keuntungan gandum 500.000 taruh di sini, itu ya. Itu cara membuat tabel. Ini saya jelaskan dulu langkah pertama cara membuat tabel. Tadi memisahkan
Misalkan, terus yang kedua membuat tabel. Oke ya, paham? Lanjut ke mengerjakannya. Nih, mengerjakannya. Kita kerjakan mulai dari tabelnya dulu. Tabelnya tadi kan udah dibuat nih, kayak gini nih, udah dibuat kayak gini. Terus kamu terjemahkan nih tabelmu. Total lahan yang dialokasikan adalah 250. Nih, total lahannya. Berarti yang kamu olah nanti itu pakainya tanda apa? Lebih dari apa kurang dari? Kalau di sini maksimal lahannya Pak Tani itu 250. Berarti kalau misalkan padi sama gandum dijumlah harus kurang dari 250. Apa sama dengan? Kalau lebih dari, kan juga lahannya tanggomu, ya itu nggak boleh. Lebih dari nggak boleh ya. Lebih dari nggak boleh. Ingat di sini fungsi kendala terbatas. Nggak boleh lebih dari. Pasti pakainya tidak boleh lebih dari untuk lahan. Karena kalau ambil lahan temen, ambil lahan tetangga, dia harus bayar. Ya nggak mungkin. Makanya pakai kurang dari sama dengan nih. X plus Y kurang dari sama dengan 250 di sini. Habis itu, ini baru pertidaksamaan yang pertama nih. Kamu bikin pertidaksamaan yang kedua, diperoleh dari mana? Waktu penanam padi 2 jam, waktu menanam gandum 1,5 jam, totalnya berapa? 300 jam. Boleh lebih nggak boleh no, capek no kalau lebih dari 300 jam. Dia harus mengeluarkan tenaga, dia harus mengeluarkan energi. Kalau mengeluarkan energi berarti dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh istirahat. Nanti dia akan menambah biaya produksi lagi gitu ya. Jangan sampai menambah biaya produksi. Dia butuh makan, butuh minum, itu biaya produksi. Makanya kita pakai di sini kurang dari sama dengan 300. Ini kurang dari 2 dikali X nih ya, 2X. Karena 2 jam untuk X-nya kan tadi menanam padi. Kan tadi menanam padi seluas X 2 jam, berarti 2X taruh sini. Menanam gandum seluas Y 1,5 jam, berarti 1,5 Y kurang dari sama dengan 300. Terus ini diperkecil, nggak diperkecil ding, dibikin biar nggak ada komanya. Biar nggak ada komanya dikaliin berapa nih? Kaliin 2. Jadi 3Y dan 4X, garisnya kali 2, 600. Ini pertidaksamaan yang kedua. Terus syaratnya tadi apa? Di dalam program linier, X dan Y tidak boleh negatif. Jadi lahannya itu tidak boleh negatif loh ya. Kalau negatif kamu pakai lahan tetanggamu, nanti kamu bayar. Yang ini lahannya minimal 0. Maksudnya 0 itu berarti padinya itu nggak ditanam. Yang ditanam itu cuma gandum, misalkan kayak gitu. Tapi nanti kalau lebih dari 0 berarti ada space untuk, ada ruang untuk menanam. Ini lebih dari sama dengan 0, ini lebih dari sama dengan 0. Harus ya, ini harus 2 syarat. Taruh di sini. Nah, itu kan kendalamu ya tadi ya. Kendalanya taruh di sini. Terhadap kendala, ini namanya fungsi kendala. Kamu nulis taruh di sini. Nih tadi disalin. Nih taruh sini, ini taruh sini. X-nya nih. Nah, ada 4 nanti. Terus yang paling penting adalah menentukan fungsi objektif. Fungsi objektif nih, apa tadi? Di samping kanan sendiri kan ada keuntungan. Karena tadi pertanyaannya adalah memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan. Berarti ini kamu nulisnya 800.000 dikali X, luas lahannya kan, ini kan keuntungan dalam 1 hektar ya. Berarti nanti dikaliin X tambah 500.000 dikaliin Y. Tuh, jadi memodelkan itu isinya ini, fungsi objektif sama fungsi kendala. Kamu bentuk ini. Ini namanya membuat model matematika itu ini ya. Nih, ini soal nomor 1. Soal nomor 2 yuk. Nomor 2. Nih, nomor 2. Pak Farhan nih, ada Pak Farhan. Farhan. Semoga kita sambil doa ya, semoga nanti Farhan bisa sukses juga seperti Pak Farhan yang ini. Amin. Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar nih ya, ngomong lahan lagi. Ya kebetulan saya dapat soalnya lahan-lahan itu. Kita tulis lagi tuh soal nih kayak tadi ya. Luas lahan, ada padi sama jagung. Nih, pembatasnya. Di sini tadi kan, tadi kok katanya total, di sini kok pembatas. Nggak apa-apa. Ditulis total juga boleh, ditulis pembatas juga boleh. Kenapa pembatas? Karena ini lahannya dia itu terbatas, cuma 7 hektar. Cuma 7 hektar. Lahan terbatas. Nah, terus hasil panen, ngomongin hasil panen. Di 1 hektar tanaman menghasilkan panen 6 ton, taruh di sini. Padi 8 ton jagung. Biaya produksinya, nih biaya produksi. Biaya produksi 7 juta, 9 juta. Tuh ya, taruh di sini. Jadi nanti kamu
kalau lihat soal kayak gitu, lihat depannya dulu, ngomongin apa, diterjemahkan, dibaca sampai akhir, nyambungnya di mana, gitu ya. Ngomongin padi sama jagung, berarti nanti X-nya padi sama jagung. Misalnya apa? Misalnya luas lahan menanam padi, luas lahan menanam jagung, kayak tadi, persis. Ya. Pertanyaannya ini, jika Pak Farhan ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari, lihat, tidak kurang dari, jadi dari soal ini sudah diketahui, sudah dikasih tahu, tidak kurang dari, berarti apa? Lebih dari ya, tidak kurang itu berarti lebih dari 48 ton. Biaya minimum yang harus dikeluarkan adalah, nah, kalau pertanyaannya sudah lebih dari, otomatis nanti biaya produksi yang harus dikeluarkan. Kalau anak ekonomi harus langsung nyantol nih, harus langsung mudeng. Oh, kalau biaya minimum berarti harusnya apa? Seminimal mungkin. Seminimal mungkin berarti apa? Nanti tandanya, kita lihat di sini. Nih, nomor 5. Tandanya apa? Tandanya biaya produksinya apa? Lebih dari, nih, lebih dari sama dengan 48 hasil produksinya. Tuh. Kita meminimumkan nih loh, meminimumkan apa tadi? Meminimumkan biaya produksi, makanya pakai fungsi objektifnya meminimumkan. Nah, salah satu dari pertidaksamaan ini akan memiliki tanda lebih dari sama dengan nih. Lebih dari ini ya. Lebih dari apa? Karena dia panen. Berarti kalau biayanya kecil, hasil panennya maksimal banyak, berarti kamu boleh kan punya hasil panen yang banyak nih. Hasil panennya boleh lebih dari. Dari mana sih tadi soalnya? Yuk kita lihat lagi soalnya. Ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari itu. Tidak kurang dari. Tidak kurang dari berarti apa? Lebih dari. Ini ya. Makanya tadi di sini pakainya lebih dari. Ini lebih dari sama dengan 48. Nanti diperkecil jadi 3x nih ya. Dari tabelmu tadi 6x plus 8y lebih dari 48. Tadi di soal udah dikasih tahu. Nah, terus ini tulis kayak tadi, luas lahannya harus tidak boleh non negatif, berarti x lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Biaya produksinya 7 juta per hektar, jagungnya 9 juta per hektar. Ditulis dalam bentuk fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nih ya, fx, y itu ya. Nih ya. Semoga dengan sedikit ini, ada lagi nggak slide-nya? Ada, nih. Ini kita langsung dikerjakan ini. Untuk penyelesaiannya sama kayak kamu mengerjakan kemarin, bikin daerah itu loh, bikin daerahnya dulu, bikin daerahnya. Kalau udah ketemu fungsi kendalanya kayak gini, nih, kamu bikin yang ditutup-tutup itu. X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kayak gitu, dari sini. Jadi dari pertidaksamaan ini, kamu bikin sama dengan dulu semuanya, sama denganin. Terus nanti bikin garisnya ini ya. Garisnya ingat, kalau ini X plus Y sama dengan 7, berarti ini 7, X, Y-nya 7, 7 sama 7 digabungin. X plus Y sama dengan 7. Terus ini 3X plus 4Y sama dengan 24, X-nya 8, Y-nya 6. Nih, 3X plus 4Y sama dengan 24. Garisnya di sini, 6 ketemu, X-nya 8, Y-nya 6. Ketemu di sini. Nanti diarser ya, diarser. Kemarin udah bisa ngarser kan, udah bisa menentukan daerah. Nah, ini tentukan daerahnya. Untuk penyelesaiannya, kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini kita belajar memodelkan dulu. Sementara nanti Mas Mbak silakan dikerjakan latihan soalnya yang Ustazah berikan di PDF. Nanti di-download, dikerjakan soalnya, bikin modelnya ya. Kayak tadi mulai dari permisalan, nih, nih misal nih ya. Terus nanti bikin tabel. Habis bikin tabel, bikin apa lagi? Bikin fungsi kendalanya ini, sama fungsi objektifnya. Suruh meminimumkan apa memaksimumkan. Nanti tulis kendalanya apa. Sampai situ dulu aja, nggak usah dikerjain. Daerahnya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ininya ditulis ya. Fungsi kendala, fungsi objektifnya sama fungsi kendalanya ditulis. Dimulai dari mana? Memisalkan terus bikin tabel. Oke, itu dulu pertemuan kedua dari program linear. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.